Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trimei Apta Arjanti, NIM 110124019 dari Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Ronggolawe Tuban. Akan mempresentasikan tentang analisis kebijakan kurikulum merdeka dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita harus memahami dulu tentang konsep merdeka belajar. Jadi, lahirnya kebijakan pemerintah mengenai kurikulum merdeka dan merdeka belajar merupakan momen krusial dalam pengembangan sistem pendidikan Indonesia. Kebijakan ini muncul dari pemahaman yang mendalam akan pentingnya transformasi dalam pendidikan. Hal ini tentunya sejalan dengan tuntutan zaman, kebutuhan masyarakat, dan perubahan teknologi. Diperkenalkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2020. Tentunya kebijakan ini telah menjadi fokus utama dalam reformasi pendidikan di negara Indonesia. Analisis ini berfokus pada kebijakan pemerintah terkait kurikulum merdeka dan merdeka belajar, serta dampaknya pada mutu pendidikan di lingkungan sekolah. Data yang saya gunakan untuk menganalisis ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data primer meliputi kebijakan kurikulum merdeka dan merdeka belajar, sedangkan sumber data sekunder mencakup buku-buku yang sudah dianalisis tentang sistem dan kebijakan serta hasil penelitian terkait dengan analisis kebijakan kurikulum merdeka dan merdeka belajar itu sendiri. Dalam analisis ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang menitik beratkan pada analisis kooperatif serta menganalisis dinamika hubungan antara fenomena yang diamati dengan menggunakan logika ilmiah. Data analisis disampaikan dengan teknik reduksi, verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil analisis dari Program for International Student Assessment atau PISA yang dilakukan Kemendikbud pada tahun 2022 menyatakan bahwa sekitar 70% siswa ternyata di usia 15 tahun itu berada di bawah standar minimum dalam pemahaman membaca yang sangat sederhana atau penerapan prinsip-prinsip dasar matematikanya itu sangat kurang. Hasil PISA ini menunjukkan kurangnya kemajuan yang signifikan dalam satu dekade hingga 15 tahun terakhir. Penelitian ini juga mencatat adanya ketidakmerataan yang jelas dalam tingkat pendidikan di berbagai daerah dan golongan sosial ekonomi. Hal ini semakin dipersulit oleh dampak yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Ketidakmampuan mayoritas siswa dalam mencapai standar kompetensi pada keterampilan dasar seperti membaca dan matematika merupakan perhatian utama dalam ranah pendidikan. Stagnasi hasil PISA selama satu dekade terakhir menyoroti perlunya inovasi dalam pendekatan pengajaran, serta pemahaman yang lebih baik mengenai cara menginspirasi motivasi belajar siswa itu sendiri. Selain itu, disparitas dalam kualitas pendidikan antar wilayah dan kelompok sosial ekonomi selalu menjadi isu krusial yang harus segera diatasi, guna memastikan kesempatan pendidikan yang lebih merata di negeri ini. Sekarang kita akan bahas tentang implikasi kurikulum merdeka dan merdeka belajar terhadap pendidikan. Analisis implementasi kebijakan merdeka belajar dan menangani kehilangan pembelajaran pasca pandemi COVID-19 masih menghadapi tantangan baru di kalangan penyelenggara pendidikan. Walaupun SDM, infrastruktur teknologi informasi dan dukungan pemerintah itu sudah cukup baik,
Tapi masih terdapat beberapa hambatan dalam menghadapi situasi real di masyarakat, di mana kemampuan pemanfaatan teknologi itu masih belum sepenuhnya terampil dan terbatasnya alokasi anggaran juga masih menjadi kendala. Rencana pelaksanaan atau RPP yang lebih simpel, praktis, dan terpusat pada 4C, yakni communication, collaboration, critical thinking, dan creativity seharusnya memberikan manfaat besar bagi para guru. Ini memungkinkan guru untuk lebih leluasa mengembangkan gagasan-gagasan pembelajaran mereka dan menjelajah pengetahuan sesuai pada pengembangan proses pembelajaran yang mereka ampu. Pada akhirnya, hal ini tentunya dapat membantu siswa dalam memahami materi pembelajaran secara lebih mendalam karena guru tidak lagi terikat oleh perangkat pembelajaran yang rumit. Hasil penelitian juga menunjukkan kurikulum merdeka memberikan kontribusi penting dalam memperkaya pemahaman kita terhadap analisis kebijakan kurikulum merdeka dan dampaknya terhadap kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan pendekatan kualitatif dan penelitian pustaka, penelitian ini tidak hanya menggali teori dan analisis, tetapi juga menghadirkan paradigma yang baru untuk kebijakan kurikulum merdeka. Nah, kita telah sampai kepada kesimpulan. Kesimpulannya, kebijakan kurikulum dan Merdeka Belajar adalah inisiatif penting dalam sistem pendidikan Indonesia yang bertujuan untuk menghadapi perubahan zaman dan tuntutan masyarakat. Kurikulum Merdeka menekankan pada kebebasan belajar, memberikan fleksibilitas pada guru dan murid dalam mengatur pembelajaran, dan memungkinkan pembelajaran yang lebih sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Dengan adanya program ini, seharusnya pendidikan diharapkan menjadi lebih inklusif, adaptif, dan relevan. Implementasi kurikulum merdeka dan merdeka belajar juga memerlukan perubahan dalam manajemen pendidikan dan pengembangan teknologi pendidikan. Meskipun masih ada beberapa tantangan dan pelaksanaannya di kehidupan real, kebijakan ini memberikan potensi peningkatan mutu pendidikan dan perubahan positif dalam proses pembelajaran. Saran kedepannya, penting bagi semua pemangku kepentingan dalam dunia pendidikan, terutama seorang guru, itu harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang kurikulum merdeka dan merdeka belajar itu sendiri. Hal ini melibatkan pemahaman tentang filosofi merdeka belajar, prinsip-prinsipnya, dan implikasi pada pendidikan. Daftar pustaka yang saya gunakan pada analisis kali ini ada 3, yakni Rahma Fitri F. Deswita E. Trisorni R. dari Universitas Islam Negeri Muhammad Yunus, Batu Sungkar, Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Batu Sungkar, dan Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batu Sungkar. Tahun 2024 tentang analisis kebijakan kurikulum merdeka dan implikasinya terhadap kualitas pendidikan. Lalu yang kedua, Andiani NW tahun 2021 tentang penerapan media pembelajaran sains pada anak usia dini merdeka belajar di era belajar di rumah. Diterbitkan oleh Pratama Widya, Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, nomor Junar 529. Yang ketiga, Kolilah M. Tatuo AGP, Komariah dan Rosdiana SP pada tahun 2023 tentang pengembangan kurikulum merdeka dalam satuan pendidikan serta implementasi kurikulum merdeka pada pembelajaran abad 21. Diterbitkan Sanskara Pendidikan dan Pengajaran, nomor jurnal terlampir, link jurnal terlampir. Sekian, terima kasih presentasi yang saya sampaikan. Jika teman-teman ingin menyampaikan pertanyaan ataupun diskusi, teman-teman bisa langsung saja diketik di kolom komentar Classroom yang ada di bawah video saya. Terima kasih.
Jika ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.